Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Siti Fatimah dari kelas NR3 dengan NIM 18620500023, Prodi PG PAUD, dosen pengampu Dr. Erna Budiarti MPD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah kesehatan dan gizi dengan tema yaitu stunting. Pengertian stunting. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama. Umumnya karena asupan makanan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan terlihat saat anak berusia 2 tahun. Menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai presentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan dengan tinggi di bawah minus stunting sedang dan berat, dan -3 stunting kronis diukur dari standar pertumbuhan anak keluaran WHO. Selain pertumbuhan terhambat, stunting juga dikaitkan dengan perkembangan otak yang tidak maksimal, yang menyebabkan kemampuan mental dan belajar yang kurang, serta presentasi sekolah yang buruk. Stunting dan kondisi lain terkait kurang gizi juga dianggap sebagai salah satu faktor resiko diabetes, hipertensi, obesitas, dan kematian akibat infeksi. Apa sih penyebab stunting? Yuk kita simak sama-sama. Situs Adaption Neuralithyon menyebutkan stunting berkembang dalam jangka panjang karena kombinasi dari beberapa atau semua faktor-faktor berikut. Pertama, kurang gizi kronis dalam waktu lama. Kedua, retardasi pertumbuhan intrauterin. Ketiga, tidak cukup protein dalam proporsi total asupan kalori. Keempat, perubahan hormon yang dipicu oleh stres. Kelima, sering menderita infeksi di awal kehidupan seorang anak. Perkembangan stunting adalah proses yang lambat, kumulatif, dan tidak berarti bahwa asupan makanan saat ini tidak memadai. Kegagalan pertumbuhan mungkin telah terjadi di masa lalu seseorang. Gejala stunting. Yang pertama, anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. Kedua, proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk seusianya. Ketiga, berat badan rendah untuk anak seusianya. Keempat, pertumbuhan tulang tertunda. Ciri-ciri stunting anak. Tanda pubertas terlambat, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Pertumbuhan gigi terhambat. Usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan eye contact, pertumbuhan melambat, wajah tampak lebih muda dari usianya. Dampak stunting pada anak. Stunting menimbulkan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek yaitu pada masa kanak-kanak, yakni perkembangan menjadi terhambat, penurunan fungsi kognitif, penurunan fungsi kekebalan tubuh, dan gangguan sistem pembakaran. Pada jangka panjang yaitu pada masa dewasa, yakni timbulnya resiko penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, jantung koroner, hipertensi, dan obesitas. Cara mencegah stunting untuk anak usia sekolah. Anak sekolah juga perlu diberi pembekalan sebagai upaya pencegahan stunting seperti 1. Memberikan asupan gizi sesuai kebutuhan harian anak. Berikut pilihan sumber makanan yang setidaknya harus ada setiap harinya untuk
untuk mencukupi kebutuhan gizi atau nutrisi pada anak usia sekolah. 1. Karbohidrat. Karbohidrat termasuk salah satu sumber energi utama yang diperlukan otak untuk menjalankan berbagai aktivitas dan proses metabolisme. Kedua, lemak. Lemak berperan sebagai sumber energi, khususnya ketika cadangan karbohidrat sudah menipis. Sama halnya seperti karbohidrat, kebutuhan lemak anak yang terpenuhi berarti menambah asupan kalori yang akan digunakan sebagai energi. Ketiga, protein. Protein adalah zat gizi makro yang berperan dalam membangun serta memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Protein yang masuk ke dalam tubuh akan diubah menjadi asam amino. Asam amino inilah yang nantinya dipergunakan sebagai bahan baku untuk membangun sel-sel dan jaringan baru. 4. Serat. Agar proses pertumbuhannya berjalan dengan optimal, serat adalah salah satu zat gizi yang diperlukan oleh anak. Serat sebenarnya merupakan bagian dari karbohidrat kompleks, tetapi tanpa kandungan kalori di dalamnya. 5. Vitamin. Vitamin memang tergolong zat gizi mikro, tapi asupannya untuk anak di usia sekolah tidak boleh terlewatkan. Ada 6 jenis vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh, yakni vitamin A, B, C, D, E, dan K. Dan yang terakhir yaitu mineral. Ada beragam jenis mineral yang diperlukan selama masa pertumbuhan dan perkembangan anak, mulai dari kalsium, fosfor, magnesium, kalium, zat besi, natrium, fluor, seng, iodium, mangan, tembaga, kromium, dan selenium. Kesemua zat gizi mikro tersebut punya peran yang sama besarnya untuk menjaga segala fungsi tubuh anak, khususnya selama tumbuh kembangnya di usia sekolah. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.